Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini penampakan tanaman padi kita atau tempat persemaian padi kita yang baru berumur 5 hari setelah tebar ya. Tapi ini beda sama yang kemarin. Yang kemarin kan penebaran secara langsung, tapi ini penebaran secara direndam dulu, jadi beda. Ini kita membuat 2 bedengan, jadi biar nanti ada perbedaan. Yang satu adalah yang apa? Yang secara langsung, kalau yang ini adalah yang secara dengan cara direndam dulu ya. Nih penampakannya di usia 5 HST itu kayak gini. Dan ini juga belum masuk pemupukan sama sekali ya. Terus di usia ini nanti kita mau melakukan penyempraian dulu ya, nggak dilakukan pemupukan. Karena apa? Karena kalau di tempatnya ini kan deket bedengan besar kayak gini ya, di tempat deket tempat bedengan besar kayak gini, pasti otomatis ini nanti insek-inseknya itu tuh atau serangga-serangga yang ada di bedengan besar ini itu menyerang tanaman padi kita ini lur, atau tempat persemaian kita. Jadi kita yang utamakan dulu itu yang inseknya, tidak pupuknya. Pupuk nanti menyusul saja lur. Nah, untuk insek itu nanti kita akan menggunakan apa? Untuk insek nanti bisa dibahas lur ya. Terus kemarin yang di tempat apa itu? Bedengan satunya atau yang di sebaran secara langsung ya, penebaran secara langsung itu kan sebenarnya kemarin juga sudah dilakukan penyempraian, tapi nggak bisa ke video. Jadi ini nanti yang khusus inseknya aku videoin di tempat persemaian ini ya, karena itu sama itu lur, inseknya yang digunakan toh, jadi nggak ada perbedaan ya, karena ya sama-sama satu lahan punyanya ya. Kalau beda pemilik mungkin beda insek juga bisa. Nah ini penampakannya kayak gini, terlihat subur dan baik ya. Nah tak usah berlama-lama yuk lur, yuk kita langsung aja masuk dalam pembahasan. Bagi yang nanti kurang jelasnya bisa dilakukan pertanyaan di kolom komentar. Bagi yang suka nanti bisa di like videonya lur ya. Ya dulur, monggo disimak. Nah sebelum kita masuk dalam pembahas inseknya, tentunya kita akan menambahin yang lain lur ya. Contohnya kita ini akan menambahin fungisida. Walaupun ini apa itu, tanaman padi itu kalau masih kecil ini sedikit kuat ya dengan serangan jamur, tapi alangkah baiknya nanti ini dilakukan pencegahan. Pencegahan di sini ini nanti kita akan menggunakan apa fungisidanya ya. Untuk fungisida di sini aku membawa 2 fungisida nih lur. Yang pertama ini ada ini antrakol ya. Kalau antrakol itu sudah sering sekali kita gunakan, atau setiap kali kita melakukan penyempraian biasanya kita menggunakan antrakol di setiap masa vegetatifnya ya. Tapi di sini juga ada fungisida ini lur ya. Nah nih Ditan M45 80 WP ini ya, konsepnya atau konsentrasinya nih. Nah untuk yang ini kita tidak gunakan di tanaman padi atau di persemaian padi kita ini ya, tapi ini nanti kita gunain nanti kalau kita pada saat tanam holki. Sebenarnya ini kalau yang hijau itu ada tulisannya tidak untuk tanaman padi ya di sininya itu toh. Tapi ini kalau yang biru ini enggak ada tulisannya kayak gitu. Ini nanti kita setelah pembahasan kali ini kita akan membahas ini lur, Ditan ini. Nah untuk pembahasan kali ini kita untuk fungisidanya ini kita menggunakan antrakol. Untuk fungisida antrakol ini berbahan aktif propinep dengan konsentrasi 70% ya. Terus ini fungisida kontak bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan, berwarna krem untuk mengendalikan penyakit pada tanaman anggrek, anggur, apel, bawang merah, daun daun, bawang putih, cabai, cengkeh, jeruk, kentang, kedelai,
timun, dan di sini juga ada tulisannya padi sawah ya. Jadi untuk padi itu juga bisa. Nah, untuk ini fungisida antrakol ini adalah bersifat protektif. Kalau protektif itu artinya adalah melindungi lur ya, tidak bisa mengobati. Kalau mengobati itu biasanya yang kuratif atau yang sistemik gitu. Nah, kita sambil meracik aja nih lur ya, biar enggak lama tentunya. Untuk penjabarannya sedikit-sedikit saja ini. Nah, untuk dosis penggunaan antrakol ini kita bisa menggunainya itu 2 sendok ya. Ini 2 sendok makan. Tapi karena ini tanaman masih kecil dan cuma untuk pencegahan atau untuk proteksi dari serangan jamur, itu kita cukup menggunakan 1 sampai 1,5 sendok aja ya untuk tangki ini, untuk tangki 16 liter ya. Ini kita sambil meraciknya. Nah, ini karena kita tadi tidak membawa ember ya, jadi kita ngaduknya di sini langsung. Ini 1. Nah, ini setengah ya. Langsung diaduk. Karena ini tempatnya kecil kayak gini, aku nggak langsung campurin inseknya lur ya. Karena ini cuma dikasih fungisida itu sudah amat sangat kental. Sebenarnya bisa cuma dimasukin ke dalam tangki. Sebenarnya ini bisa langsung dimasukin ke dalam tangki ya, tapi kalau dimasukin ke dalam tangki nanti pencampurannya itu kurang maksimal itu. Paling bagus tuh ya kayak gini lur ya, di utek atau dicampur di luar tangki kayak susu lur ya, tapi jangan diminum ya, nanti bisa wassalam itu. Nah, kalau antrakol kayak gini itu bisa tercampur sempurna lur ya. Ini bagus, langsung masukin ke dalam tangki. Nah, setelah kita masukin ini tadi fungisida, terus yang kedua adalah tentunya kita memasukin insek. Untuk insek di sini kita biasanya kalau penyembelihan itu kan menggunakan spontan ataupun regen ya. Tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan itu lur, supaya ada perbedaan aja gitu lur. Ini kita menggunakan ini apa? Ya, Marsal. Marsal ini berbahan aktif karbon sulfan ya, 200 gram per liternya, dimana ini digunain untuk tanaman bawang merah, cabai merah, jeruk, kapas, kakao, kedelai, kelapa sawit, kentang, ketimun, lada, semangka, dan tomat. Tapi di sini tidak ada keterangan penggunaan di dalam tanaman padi ya. Tapi kalau aku pribadi lur ya, walaupun ini tidak ada keterangan untuk tanaman padi, ini bisa digunain untuk tanaman padi kalau masih dalam masa persemaian kayak gini. Ini kalau aku pribadi ya, kalau sedulur-sedulur ragu ya tidak pakai ini, tidak masalah ya. Tapi nanti kalau sudah tanaman sudah dalam masuk masa tanam, kita tidak akan menggunakan ini insektisida Marsal ya. Seperti halnya ini ditan, ini kan ditan juga ada yang keterangannya yang tidak untuk tanaman padi ya, yang kemasan hijau itu atau kuning. Nah, untuk dosis aplikasi ini, penggunaan Marsal ini kita cukup menggunakan sangat irit loh. Kita langkah baiknya kalau penggunaan insektisida yang berbahan cair-cair itu pakai gelas ukur ya, supaya kita itu bisa mengirit lah, nggak kira-kira. Biasanya kalau kira-kira itu kebanyakan ataupun kesedikitan ya, atau kurang itu. Ini masih baru lur ya. Nah,
Untuk dosisnya di sini kita cukup menggunakan ini 10 mili. Nih, ini 10 mili lur ya. Kita tutup dulu. Dan kita aduk kembali ini. Untuk dosis awal-awalan kayak gini ini kita cukup menggunakan 10 mili itu sudah cukup lur. Tapi kalau untuk tanaman palawija itu biasanya kalau sudah tanaman dewasa itu bisa menggunakan 15 sampai 20 milinya itu. Per tangki 16 liter ya. Nah, ini sudah campur ya. Ini seperti kayak tadi antrakol ya, kayak susu. Nah, untuk insek dan fungi untuk tanaman padi kita itu cuma membutuhkan ini lur, dua ini tadi, dua bahan aktif ya. Yang satu fungisida menggunakan antrakol, yang kedua ini tadi inseknya menggunakan marsal atau karbon furan. Nah, makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Bagi dulur-dulur yang belum jelasnya itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka itu bisa di like dan komen tentunya lur ya. Ya dulur, makasih. Kita mau melakukan penyepraian dulu ya. Setelah ini nanti kita mau membahas tentang ini fungisida ditan. Jangan lewatkan lur ya. Setelah penyepraian ini di video yang selanjutnya yang akan hadir. Ya dulur, salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.